Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa kecil, Maya dan Rina menjalani kehidupan mereka sebagai dua sahabat karib. Maya adalah seorang guru di sekolah dasar, mengajar anak-anak desa dengan penuh kasih. Sementara itu, Rina bekerja di koperasi desa, membantu para petani mengelola pinjaman dan simpanan mereka. Kedekatan mereka tak tergantikan, seperti saudara yang tak terpisahkan. Namun, kehadiran Dito, seorang agronom muda yang ditugaskan membantu perkebunan kopi, perlahan mengubah hubungan mereka. Dito tidak hanya pintar dan tampan, tetapi juga memiliki visi besar untuk membantu para petani desa meningkatkan hasil panen. Kehadirannya membuat banyak wanita di desa terpikat, termasuk Rina dan Maya. Pada awalnya, Maya dan Rina berbicara tentang Dito dengan nada bercanda. "Kamu sadar nggak, kalau semua ibu-ibu di sini pasti menceritakan Dito di pengajian?" ujar Rina sambil tertawa. Maya tersenyum kecil. "Ya, dia memang menarik. Tapi kalau aku sih, lebih suka fokus sama murid-muridku daripada mikirin pria," balasnya, mencoba meremehkan pembicaraan itu. Tapi kalau Dito ngajak kamu ngobrol lebih dari 10 menit, aku nggak yakin kamu masih bisa fokus," kata Rina sambil tertawa lebih keras. Meski mereka bercanda, Maya merasa ada sesuatu yang berbeda pada Rina sejak kehadiran Dito. Rina tampak sering berbicara tentang pria itu, mulai dari caranya memimpin pelatihan hingga senyum yang menurut Rina terlalu memikat. Namun, tanpa Rina sadari, Dito justru mulai lebih dekat dengan Maya. Dito sering mengunjungi sekolah Maya untuk program edukasi lingkungan. "Maya, anak-anak ini hebat. Mereka belajar dengan cepat. Aku jadi makin semangat bikin program buat mereka," kata Dito suatu siang setelah sesi edukasi. "Terima kasih, Dito. Anak-anak memang luar biasa. Aku senang mereka punya kesempatan belajar lebih banyak," balas Maya sambil tersenyum. Percakapan mereka yang sering dan suasana nyaman di antara mereka mulai menarik perhatian orang-orang di desa. Maya merasa sedikit canggung saat mendengar bisik-bisik tetangga bahwa ia dan Dito tampak cocok. Suatu hari, Rina melihat Maya dan Dito berjalan pulang bersama dari sekolah. Meski Maya terlihat biasa saja, Rina merasa ada yang berubah. Ia mencoba menepis rasa cemburunya, tetapi hal itu terus menghantuinya. Beberapa bulan kemudian, Dito melamar Maya. Lamaran itu menjadi perbincangan di desa, termasuk di antara para pekerja koperasi tempat Rina bekerja. "Mbak Rina, dengar-dengar Maya mau menikah sama Mas Dito? Wah, selamat ya. Sahabat Mbak sekarang mau jadi istri orang penting," kata salah satu rekannya. Rina hanya tersenyum kaku. "Iya, senang sekali dengarnya," katanya singkat, meski hatinya terasa hampa. Pada hari pernikahan, Rina berusaha tegar. Ia menjadi salah satu pengiring pengantin dan mencoba memaksakan senyum di sepanjang acara. Maya merasa bahwa Rina tampak berbeda, tetapi ia berpikir sahabatnya hanya lelah karena persiapan pernikahan. Setelah menikah, Maya menjalani kehidupan barunya dengan bahagia. Namun, kebahagiaan itu mulai retak ketika Dito sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Maya berusaha mengerti, tetapi kecurigaannya semakin besar ketika ia menemukan hal-hal aneh di ponsel Dito. Awalnya hanya pesan-pesan dari Rina yang tampak biasa. Namun, ada pola yang membuat Maya merasa tidak nyaman. Pesan-pesan itu sering dikirim pada malam hari, dan beberapa dari mereka terasa terlalu personal. Suatu malam, Maya memberanikan diri untuk memeriksa ponsel Dito lebih dalam. Di dalam folder foto, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Foto Dito bersama Rina diambil di sebuah warung makan di pinggir desa. Maya tahu Dito pernah bilang ia akan bekerja di luar desa hari itu, tetapi kenyataannya, ia justru menghabiskan waktu bersama Rina. Tidak hanya itu, Maya juga menemukan sebuah struk pembayaran hotel di kota terdekat. Struk itu tertanggal pada hari yang sama ketika Dito mengatakan ia akan menghadiri rapat penting dengan rekan bisnis. Dengan hati yang hancur, Maya mencoba menyusun bukti lain. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Dito dan Rina. Suatu hari,
Ia memutuskan untuk mengecek langsung ketika Dito berkata akan lembur. Dengan hati-hati, ia mengikuti suaminya ke sebuah rumah makan kecil di luar desa. Di sana, ia melihat Dito dan Rina duduk berdua, berbicara dengan akrab sambil tertawa. Maya merasa dunianya runtuh. Namun, ia tidak langsung melabrak mereka. Ia ingin memastikan bahwa semua bukti sudah cukup sebelum konfrontasi. Beberapa hari kemudian, Maya mengonfrontasi Dito di rumah. "Dito, aku perlu bicara," kata Maya dengan suara yang bergetar. Dito menoleh dengan wajah tenang. "Ada apa, Maya? Kamu kelihatan tegang," ujarnya. Maya mengeluarkan foto Dito dan Rina yang ia temukan di ponsel, serta struk hotel yang mencurigakan. "Ini apa, Dito? Aku tahu kamu bilang kamu lembur, tapi kenyataannya kamu bersama Rina," kata Maya dengan suara penuh luka. Wajah Dito berubah. Ia terdiam, seolah mencari alasan untuk membela diri. Namun, sebelum ia sempat berbicara, Maya melanjutkan. "Aku juga melihat kalian di rumah makan. Aku mengikuti kamu malam itu. Jangan bilang ini hanya kebetulan," ujarnya tegas. Dito menghela napas panjang. "Maya, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Aku dan Rina, kami punya perasaan," jawabnya pelan. Maya merasa dunianya runtuh. Ia tidak menyangka bahwa sahabat dan suaminya bisa mengkhianatinya seperti ini. Keesokan harinya, Maya menemui Rina di koperasi. Ia membawa semua bukti dan menginginkan penjelasan langsung. "Kenapa, Rina? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" tanya Maya dengan suara bergetar. Rina terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. "Maya, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Tapi semuanya sudah terlanjur," jawabnya dengan suara lirih. Maya menatap Rina dengan penuh kepedihan. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Aku mempercayai kamu. Aku pikir kamu sahabatku. Tapi ternyata kamu cuma menganggap aku penghalang," katanya dengan suara yang hampir pecah. Hari itu, persahabatan mereka benar-benar hancur. Maya merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai. Namun, ia tahu bahwa ia harus bangkit dari kehancuran ini dan menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidupnya. Setelah persahabatan dengan Rina hancur dan kebenaran tentang Dito terungkap, Maya memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia merasa tidak sanggup tinggal di bawah atap yang sama dengan pria yang telah menghancurkan hatinya. Dengan membawa koper kecil berisi beberapa pakaian dan buku catatan, Maya kembali ke rumah orang tuanya di desa yang sama. Kedatangan Maya mengejutkan orang tuanya. Ibunya, Bu Sari, langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Maya, kenapa kamu pulang? Kamu bertengkar dengan Dito?" tanya Bu Sari dengan suara khawatir. Maya menunduk, menahan air matanya. "Bu, aku nggak bisa tinggal di rumah itu lagi. Dito, dia mengkhianati aku," jawabnya pelan. Bu Sari terkejut dan memeluk putrinya erat-erat. "Nak, kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya lembut. Dengan terisak, Maya menceritakan semuanya. Tentang pesan-pesan mencurigakan, foto, struk hotel, hingga konfrontasinya dengan Dito dan Rina. Bu Sari mendengarkan dengan sabar, sesekali mengelus punggung Maya untuk menenangkannya. Ayah Maya, Pak Suyat, yang mendengar cerita itu dari ruang sebelah, berusaha menahan emosinya. "Dito itu nggak tahu diri. Sudah kami percaya untuk menjaga kamu. Malah dia mempermalukan kita semua," ujarnya tegas. "Pak, aku nggak mau memperpanjang masalah ini. Aku cuma butuh waktu untuk menenangkan diri," kata Maya lirih. Di rumah orang tuanya, Maya mulai membangun kembali hidupnya. Ia tetap mengajar di sekolah dasar, meskipun tatapan penuh simpati dari rekan-rekan guru dan para tetangga sering membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ia tahu bahwa ia harus kuat, terutama demi anak-anak yang selalu menantikan senyum dan bimbingannya. Sementara itu, kabar tentang perselingkuhan Dito dan Rina mulai menyebar di desa. Awalnya, hanya segelintir orang yang tahu, tetapi lama-kelamaan, cerita itu menjadi bahan gosip di mana-mana. Di pasar, di warung kopi, bahkan di pengajian, orang-orang membicarakan hubungan mereka. Rina, yang masih bekerja di koperasi, mulai merasakan dampak dari gunjingan ini. Banyak nasabah yang enggan berurusan dengannya.
Beberapa bahkan terang-terangan menolak dilayani olehnya. "Mbak Rina, maaf ya, saya mau dilayani sama orang lain aja," kata seorang ibu dengan nada dingin suatu pagi di koperasi. Rina hanya bisa tersenyum kaku. Ia tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa konsekuensinya akan seberat ini. Di sisi lain, Dito juga kehilangan kepercayaan para petani. Mereka yang dulunya menghormatinya karena keahlian dan dedikasinya, kini memandangnya dengan penuh kecurigaan. "Mas Dito itu memang pinter, tapi kalau moralnya begini, apa kita masih bisa percaya sama dia?" gumam seorang petani kepada temannya saat sedang berkumpul di ladang. Merasa tertekan oleh situasi di desa, Dito dan Rina mulai sering bertemu diam-diam untuk saling menguatkan. Mereka tahu bahwa mereka telah membuat kesalahan besar, tetapi mereka juga merasa tidak punya jalan untuk kembali. "Rina, aku nggak tahu harus gimana lagi. Semua orang memandangku seperti musuh," kata Dito saat mereka bertemu di sebuah tempat sepi di luar desa. Rina menghela napas panjang. "Aku juga, Dito. Aku nggak pernah membayangkan kalau semua ini akan menjadi seperti ini. Tapi aku juga nggak bisa mundur," jawabnya dengan nada sedih. Di sisi lain, Maya berusaha menemukan ketenangan dalam rutinitasnya sebagai guru. Setiap pagi, ia menyapa murid-muridnya dengan senyum, meskipun hatinya masih terluka. Namun, di saat-saat sepi, ia sering memikirkan pengkhianatan yang ia alami. Suatu malam, Bu Sari mencoba membujuk Maya untuk melanjutkan hidupnya. "Maya, hidup ini memang gak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi kamu masih muda. Jangan biarkan satu kesalahan orang lain menghancurkan hidupmu," katanya dengan lembut. "Aku tahu, Bu. Tapi sakitnya masih ada. Setiap kali aku melihat Dito atau Rina, aku merasa seperti dihantui oleh apa yang mereka lakukan," jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. Bu Sari menggenggam tangan putrinya. "Kamu perempuan yang kuat, Maya. Aku yakin kamu bisa melewati ini. Mungkin ini saatnya kamu mulai memikirkan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup," katanya penuh harap. Perkataan ibunya membuat Maya merenung. Ia mulai memikirkan kembali apa yang membuatnya bahagia sebelum semua masalah ini terjadi. Maya sadar bahwa ia mencintai pekerjaannya sebagai guru, dan merasa bahwa anak-anaklah yang memberinya semangat untuk terus maju. Di tengah upayanya untuk bangkit, Maya menerima tawaran dari kepala sekolah untuk mengikuti pelatihan guru di kota. Pelatihan ini memberikan Maya kesempatan untuk mengembangkan diri sekaligus melarikan diri sejenak dari drama di desa. Namun, sebelum ia berangkat, Maya bertemu kembali dengan Rina di pasar. Pertemuan itu tidak terhindarkan, dan keduanya saling memandang dengan tatapan canggung. "Maya, aku tahu aku salah. Aku nggak akan minta kamu memaafkanku, tapi aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal," kata Rina dengan suara pelan. Maya menatap Rina, mencoba menahan emosinya. "Menyesal tidak akan mengubah apapun, Rina. Yang kamu lakukan sudah menghancurkan semuanya," jawabnya tegas. Rina mengangguk, menerima kenyataan pahit itu. "Aku hanya berharap suatu hari kamu bisa menemukan kebahagiaan lagi," katanya sebelum pergi. Pertemuan singkat itu meninggalkan bekas di hati Maya. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus terjebak dalam rasa sakit. Dengan hati yang berat, ia bersiap untuk memulai perjalanan barunya di kota, berharap bahwa di sana ia bisa menemukan awal yang baru. Maya tiba di kota dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega bisa menjauh dari desa yang penuh kenangan pahit. Namun, di sisi lain, ia merasa gugup menghadapi lingkungan baru. Pelatihan guru yang ia ikuti berlangsung selama 3 bulan, memberikan Maya kesempatan untuk belajar banyak hal baru dan memperluas wawasannya. Tempat pelatihan itu adalah gedung pendidikan modern yang dikelilingi taman indah. Maya ditempatkan di sebuah asrama bersama beberapa guru dari berbagai daerah. Di antara mereka, Maya berkenalan dengan seorang guru muda bernama Dinda yang langsung menjadi teman dekatnya. "Maya, aku dengar kamu dari desa di dekat perbukitan itu ya? Wah, pasti adem banget tinggal di sana," ujar Dinda sambil tersenyum. Maya mengangguk. "Iya, di desa memang lebih tenang. Tapi aku rasa kota juga punya kelebihannya," balasnya. "Kamu benar. Di kota, kita bisa belajar banyak. Aku harap pelatihan ini membantu kita menjadi guru yang lebih baik," ujar Dinda dengan antusias.
Hari-hari Maya di pelatihan diisi dengan jadwal padat. Ia belajar metode pengajaran kreatif, teknologi pendidikan, dan pendekatan psikologi untuk memahami kebutuhan murid. Semua itu membuat Maya sibuk, hingga ia jarang punya waktu untuk merenung tentang masa lalunya. Namun, di sela-sela kesibukannya, Maya masih membawa luka hati yang ia alami. Dalam diskusi kelompok, Maya sering terlihat serius dan cenderung menarik diri jika topik beralih ke kehidupan pribadi. Suatu hari, instruktur pelatihan, Pak Bima, memimpin sesi motivasi. Ia meminta semua peserta untuk menuliskan momen paling berkesan dalam hidup mereka. Maya ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menulis tentang murid-muridnya di desa, tentang bagaimana mereka memberinya semangat meskipun ia menghadapi masalah berat. Setelah membaca tulisan itu, Pak Bima mendekatinya usai sesi. "Maya, tulisanmu sangat menyentuh. Kamu punya semangat besar sebagai seorang guru. Tapi aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Apa kamu ingin berbicara?" Tanyanya dengan penuh perhatian. Maya terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia merasa nyaman dengan cara Pak Bima berbicara. Akhirnya, ia menceritakan pengalamannya secara singkat. "Saya baru saja melalui masa sulit, Pak. Kehidupan pribadi saya berantakan. Tapi saya mencoba fokus pada pekerjaan dan anak-anak," ujarnya dengan suara lirih. Pak Bima tersenyum lembut. "Maya, kita semua pernah menghadapi badai dalam hidup. Tapi kamu sudah melakukan hal yang tepat dengan tetap melangkah maju. Ingat, kamu tidak sendirian. Jika butuh bantuan atau hanya teman bicara, saya di sini," katanya. Kata-kata itu memberikan Maya sedikit kekuatan. Ia mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, baik kepada Pak Bima maupun kepada teman-temannya di pelatihan, termasuk Dinda. 3 bulan berlalu dengan cepat. Maya menyelesaikan pelatihan dengan hasil yang memuaskan. Kepala sekolah bahkan mengirim surat ucapan selamat atas prestasinya. Namun, saat tiba waktunya kembali ke desa, Maya merasa campur aduk. Di satu sisi, ia rindu murid-muridnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa menghadapi Dito dan Rina lagi adalah sesuatu yang sulit. Ketika Maya tiba di desa, sambutan hangat dari para murid dan rekan-rekan gurunya membuatnya merasa diterima kembali. Anak-anak berlarian menghampirinya, memeluknya dengan ceria. "Bu Guru, kami kangen sekali. Sekolah nggak seru tanpa Ibu," ujar salah satu muridnya, Sinta, dengan mata berbinar. "Bu Guru belajar apa saja di kota? Apa nanti kami diajari cara bikin robot?" tanya Rio, murid lainnya, penuh semangat. Maya tertawa kecil. "Aku belajar banyak hal baru untuk kalian. Kita akan punya banyak kegiatan seru. Janji," jawabnya dengan senyum tulus. Namun, kehidupan di desa tidak sepenuhnya berjalan lancar. Maya mulai mendengar kabar bahwa hubungan antara Dito dan Rina semakin terbuka. Mereka sering terlihat bersama, meskipun banyak orang yang mencibir di belakang mereka. Suatu sore, Bu Sari memberitahu Maya sesuatu yang mengejutkan. "Nak, tadi ada tetangga bilang kalau Dito dan Rina mau menikah. Kamu sudah tahu?" tanya ibunya hati-hati. Maya terdiam sejenak. Hatinya terasa tertusuk, tetapi ia mencoba menahan emosinya. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi kalau itu benar, aku hanya bisa mendoakan mereka," ujarnya dengan nada datar. Kabar itu membuat Maya kembali merenung. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang lain, termasuk Dito dan Rina. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah fokus pada hidupnya sendiri. Maya memutuskan untuk memulai proyek baru di sekolah. Ia mengusulkan program edukasi lingkungan dengan menanam pohon di sekitar desa. Program itu melibatkan tidak hanya murid-murid, tetapi juga para orang tua dan masyarakat setempat. Program ini mendapatkan perhatian banyak orang, termasuk pihak koperasi tempat Rina bekerja. Mau tidak mau, Rina harus terlibat dalam proyek tersebut. Pertemuan pertama mereka setelah sekian lama terjadi di acara rapat program. Maya dan Rina duduk di ruangan yang sama, tetapi tidak saling menyapa. Ketegangan terasa jelas, meskipun keduanya berusaha profesional. "Terima kasih atas dukungan koperasi untuk program ini," ujar Maya di akhir rapat, sambil menatap lurus ke depan tanpa melihat Rina. Rina hanya mengangguk pelan, tidak berani berkata apa-apa. Program ini menjadi titik balik bagi Maya. Ia merasa bahwa dengan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat,
ia bisa menemukan kembali kebahagiaannya. Anak-anak, para petani, dan warga desa mulai melihat Maya sebagai sosok yang kuat dan inspiratif. Meskipun luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, Maya merasa bahwa ia berada di jalan yang benar untuk membangun kembali hidupnya. Kehidupan Maya perlahan membaik. Proyek edukasi lingkungan yang ia gagas berjalan dengan sukses. Ia mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat, dan anak-anak desa belajar menghargai alam melalui kegiatan menanam pohon dan membersihkan lingkungan. Namun, kehidupan Dito dan Rina tidak semudah itu. Hubungan mereka yang awalnya dianggap hanya gosip kini menjadi kenyataan yang sulit disembunyikan. Mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam, menghindari pesta besar karena takut menghadapi reaksi masyarakat. Suatu sore, ketika Maya sedang menyiapkan materi untuk pelajaran esok hari di perpustakaan sekolah, ia dikejutkan oleh kehadiran Dito. Pria itu berdiri di depan pintu dengan raut wajah penuh beban. "Maya, aku mau bicara," katanya dengan nada serius. Maya menatapnya dingin. "Dito, aku rasa kita tidak punya apapun untuk dibicarakan," jawabnya tegas. Dito menghela napas panjang. "Tolong dengarkan aku sekali saja. Aku tahu aku salah, dan aku tidak punya alasan untuk membela diriku. Tapi aku merasa harus meminta maaf langsung ke kamu," ujarnya sambil menunduk. Maya tetap duduk di tempatnya, namun ia membuka kesempatan bagi Dito untuk melanjutkan. "Aku tahu, apa yang aku lakukan itu tidak bisa dimaafkan. Aku tidak hanya menghancurkan pernikahan kita, tapi juga persahabatanmu dengan Rina. Aku bodoh, Maya. Aku terlalu egois," lanjut Dito, suaranya bergetar. Maya mengangguk pelan. "Kamu memang salah, Dito. Dan aku sudah melewati masa-masa di mana aku hanya ingin menyalahkanmu. Tapi sekarang, aku lebih memilih untuk melanjutkan hidupku. Maaf atau tidak, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi," jawab Maya. Dito terlihat semakin tertekan. "Aku paham. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Aku benar-benar menyesal," katanya sebelum pergi meninggalkan perpustakaan. Setelah kepergian Dito, Maya merasa campur aduk. Ia tidak pernah menyangka bahwa Dito akan datang dan mengakui kesalahannya. Namun, ia juga sadar bahwa permintaan maaf itu tidak akan mengubah apapun. Luka yang ia rasakan terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Beberapa hari kemudian, Maya tidak sengaja bertemu dengan Rina di pasar. Rina yang sedang berbelanja terlihat gugup saat melihat Maya. Namun, ia memutuskan untuk menghampiri Maya dengan hati-hati. "Maya, aku tahu ini nggak mudah untuk kamu. Tapi aku ingin bicara," kata Rina dengan suara pelan. Maya menatap Rina dengan ekspresi datar. "Apa lagi yang mau kamu katakan, Rina?" Rina terlihat ragu, tetapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian. "Aku nggak akan meminta kamu untuk memaafkanku. Aku tahu aku salah besar. Tapi aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku dan Dito tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu," ujarnya. Maya tertawa kecil, namun penuh sarkasme. "Tidak bermaksud menyakitiku? Kamu menghancurkan pernikahanku dan persahabatan kita, Rina. Dan kamu bilang itu tanpa maksud." Rina terdiam. Air matanya mulai mengalir. "Aku tahu aku tidak pantas berbicara seperti ini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kehilangan sahabat terbaikku, dan itu salahku," katanya dengan nada penuh penyesalan. Maya menghela napas. "Rina, aku tidak butuh penyesalanmu. Yang aku butuhkan sekarang adalah ruang untuk melanjutkan hidupku tanpa bayangan kalian. Kalau kamu dan Dito bahagia, itu urusan kalian. Tapi jangan harap aku akan lupa apa yang kalian lakukan," katanya sebelum pergi meninggalkan Rina. Pernikahan Dito dan Rina tidak membuat hidup mereka lebih mudah. Banyak orang di desa yang terus memandang mereka dengan tatapan mencemooh. Bahkan, beberapa nasabah koperasi tempat Rina bekerja mulai menarik uang mereka karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan Rina. Hal serupa terjadi pada Dito. Para petani yang biasa berkonsultasi dengannya mulai mencari ahli pertanian lain. "Mas Dito, maaf, saya rasa ke depan saya akan coba cari pendapat lain soal sawah saya. Bukan karena apa-apa, cuma saya merasa lebih nyaman begitu," ujar salah satu petani saat bertemu Dito di ladang. Dito hanya mengangguk, tak bisa membalas. Ia tahu ini adalah harga dari perbuatannya.
Rina pun merasakan hal yang sama di tempat kerjanya. Suatu hari, setelah pulang kerja, Rina menangis di hadapan Dito. "Dito, aku nggak kuat lagi. Semua orang membenci kita. Bahkan orang-orang di koperasi mulai menjauhiku," ujarnya dengan suara tersedak. Dito memeluknya, mencoba menenangkan. "Aku tahu, Rina. Tapi kita harus kuat. Ini adalah keputusan yang kita buat bersama, dan kita harus bertanggung jawab," katanya. Namun, di dalam hatinya, Dito pun merasa lelah. Ia mulai meragukan apakah keputusan untuk bersama Rina benar-benar sepadan dengan semua kehilangan yang mereka alami. Setelah beberapa waktu, keadaan di desa masih penuh dengan ketegangan. Dito dan Rina mencoba menjalani hidup mereka meskipun banyak orang di sekitar mereka yang menghindari mereka. Sementara itu, Maya semakin memutuskan untuk menjauh dari Rina, mengingat betapa sulitnya perasaan yang ia alami setelah semua yang terjadi. Maya merasa bahwa sudah saatnya untuk melanjutkan hidup tanpa bayangan masa lalu yang terus menghantui. Namun, kehidupan Maya kembali terguncang ketika Raka, kakak laki-laki Rina, kembali ke desa setelah bertahun-tahun mengembangkan bisnis di kota besar. Raka adalah sosok yang tegas, sukses, dan tampaknya tidak banyak menyukai konflik. Tapi kedatangannya kali ini membawa dinamika baru yang tidak terduga. Raka, yang baru saja keluar dari toko bahan bangunan, melihat Maya sedang membeli sayur di pasar. Melihat Maya yang tampak sendirian dan terlihat sedikit tertekan, Raka memutuskan untuk mendekatinya. "Maya," panggil Raka. Suaranya cukup dalam dan tegas, namun ada nada ramah di baliknya. Maya menoleh dan sedikit terkejut. "Oh, Raka. Maaf, aku tidak melihatmu." Raka tersenyum tipis. "Tidak masalah. Aku hanya ingin menyapamu. Bagaimana kabarmu? Sudah lama kita tidak berbicara." Maya merasa canggung, tetapi ia mencoba untuk bersikap biasa. "Aku baik-baik saja. Masih seperti biasa." Raka melihat ekspresi wajah Maya yang sedikit menegang, tapi ia tidak ingin memaksakan percakapan. "Mungkin kita bisa duduk sebentar? Aku ingin berbicara sedikit." Maya terdiam sejenak, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka berdua duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat pasar. Beberapa menit pertama, suasana sedikit hening. Maya merasa tidak nyaman berada di dekat Raka, karena dia tahu bahwa Raka adalah saudara laki-laki Rina, dan situasinya cukup rumit. Raka memulai pembicaraan. "Aku tahu mungkin kamu merasa sulit berbicara dengan keluargaku, terutama Rina. Aku mengerti perasaanmu." Maya menatapnya dengan hati-hati. "Aku tidak tahu apa yang bisa kita bicarakan. Rina dan aku sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Aku sudah mencoba melupakan semuanya." Raka mengangguk, seolah memahami. "Aku tidak akan memaksamu untuk mengubah keputusanmu, Maya. Tapi aku merasa kita bisa lebih terbuka satu sama lain. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah, dan aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak berusaha untuk mencampuri urusan pribadi kalian." Maya terdiam, mencoba mencerna kata-kata Raka. Ia tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Raka atau tidak, mengingat latar belakangnya yang berhubungan erat dengan Rina dan Dito. Namun, ada sesuatu dalam diri Raka yang membuat Maya merasa nyaman untuk berbicara lebih lanjut. "Aku hanya ingin melanjutkan hidupku, Raka," kata Maya dengan suara yang lebih rendah. "Aku sudah terlalu lama terjebak dalam masa lalu. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan lagi. Tapi yang pasti, aku ingin semua ini berakhir." Raka memandang Maya dengan tajam, tetapi dengan cara yang penuh perhatian. "Maya, aku tahu bahwa kamu sedang melalui masa yang sulit. Namun, aku juga ingin kamu tahu bahwa hidup tidak selalu tentang melupakan. Kadang kita perlu menemukan cara untuk menerima dan melanjutkan." Maya merasa terdiam. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya, terutama dengan Rina. Aku merasa seolah-olah semua yang terjadi menghancurkan apa yang sudah kami bangun bersama." Raka terlihat sedikit terkejut dengan pernyataan itu. "Aku tahu kamu merasa dikhianati oleh mereka, tetapi jangan biarkan itu menghalangi langkahmu ke depan. Kamu berhak untuk merasa bahagia, dan kamu berhak untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri." Namun, pada saat yang sama, Raka mulai merasakan kecemasan yang tersembunyi. Ia merasa ada sesuatu yang berkembang lebih dalam antara dirinya dan Maya.
Meskipun ia sudah lama tidak pulang ke desa dan tidak terlibat dalam masalah keluarga, ia merasa ada ketertarikan yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Perasaan itu sedikit mengganggunya, karena ia tahu betul betapa rumitnya situasi ini. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, kedekatan antara Raka dan Maya mulai tumbuh. Mereka sering bertemu, baik di pasar, di kedai kopi, atau bahkan di ladang ketika Maya sedang mengerjakan proyek pendidikan lingkungan. Raka mulai lebih sering terlibat dalam proyek-proyek sosial yang Maya jalankan di desa, memberikan bantuan dalam hal sumber daya dan saran bisnis untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Namun, Rina mulai merasa tidak nyaman dengan hubungan yang semakin dekat antara kakaknya dan Maya. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Maya semakin menjauh darinya, dan kini Raka juga mulai lebih sering berada di dekat Maya. Rina, yang selalu bergantung pada kakaknya, mulai merasa cemburu dan khawatir akan apa yang terjadi jika hubungan antara Maya dan Raka berkembang lebih jauh. Suatu hari, Rina menemui Raka di rumah dengan ekspresi yang tegang. "Kak, aku ingin bicara. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Maya?" Raka menatap Rina dengan serius. "Rina, aku tidak ingin memperburuk keadaan, tapi aku merasa Maya membutuhkan seseorang untuk mendengarkannya. Dia sudah lama terluka, dan aku hanya mencoba membantu." Rina merasa cemas dan marah. "Tapi kenapa kamu yang harus berada di dekatnya? Kamu tahu kan, dia sudah memutuskan hubungan dengan kita? Kenapa harus ada kedekatan seperti itu?" Raka tetap tenang. "Aku tahu kamu merasa terluka, Rina. Tapi Maya juga berhak untuk melanjutkan hidupnya. Aku tidak ingin ada yang salah paham, tapi aku juga ingin memberikan dukungan padanya. Mungkin kamu harus memberi dia ruang." Rina merasa frustasi. "Aku tidak bisa menerima ini. Kak, kamu tidak tahu bagaimana perasaanku. Kamu nggak bisa egois seperti itu, Rina. Lagian coba pikirkan perasaan Maya ketika kamu merebut Dito darinya," ungkap Raka kakak Rina dengan tegas. Rina yang mendengar pernyataan tersebut keluar dari mulut kakaknya seketika Rina mematung. Dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata lagi. Setelah berbulan-bulan kedekatannya dengan Maya, Raka semakin merasa ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar rasa simpati atau perhatian terhadapnya. Setiap percakapan dengan Maya, setiap momen yang mereka habiskan bersama, membuat Raka semakin yakin bahwa Maya adalah sosok yang luar biasa. Maya bukan hanya wanita yang cerdas, tangguh, dan mandiri, tetapi juga memiliki kehangatan yang ia cari, yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui. Suatu malam, setelah seharian bekerja di ladang bersama Maya untuk mendukung proyek pendidikan lingkungan, Raka mengajak Maya berjalan-jalan di sekitar desa. Hujan yang baru saja reda meninggalkan udara segar, dan jalan-jalan yang tenang itu membuat suasana semakin intim. "Maya, ada sesuatu yang ingin aku katakan," kata Raka. Suaranya terdengar sedikit lebih serius daripada biasanya. Ia berhenti di sebuah tempat yang sepi, menghadap ke hamparan ladang yang diterangi cahaya bulan. Maya menatapnya dengan penuh perhatian, tahu bahwa ini bukanlah percakapan biasa. Maya menatapnya, mencoba memahami. "Ada apa, Raka?" Raka menarik napas panjang, seolah-olah mengumpulkan keberanian. "Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maya, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menghargai siapa dirimu. Aku melihat betapa keras kamu berjuang, betapa cerdasnya kamu, dan bagaimana kamu tetap tegar meskipun hidup memberimu begitu banyak ujian. Kamu sosok wanita yang luar biasa, dan aku merasa beruntung bisa mengenalmu." Maya terdiam sejenak, terkejut dengan pengakuan Raka. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. "Raka, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan." Raka melanjutkan, lebih lembut namun penuh keyakinan. "Aku sudah lama melihatmu, Maya, dan semakin aku mengenalmu, semakin aku merasa bahwa aku tertarik padamu lebih dari sekadar teman. Aku merasa ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, tapi kamu membuatku merasa hidup kembali. Kamu memberi aku rasa yang aku belum pernah rasakan sebelumnya." Maya merasa gugup, hatinya bergejolak. Ia tidak bisa membayangkan apa yang sedang terjadi. Ia sudah lama menjaga jarak dengan perasaan, berusaha untuk melupakan semua luka dari masa lalu, dan kini Raka datang dengan perasaan yang begitu tulus.
Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang membuatnya nyaman berada di dekat Raka. Tapi apakah itu cukup untuk membuka hatinya kembali? Raka, aku... Maya mengangguk perlahan, mencoba mengungkapkan perasaannya yang tak mudah dipahami. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda ketika aku bersama kamu. Kamu selalu ada untuk mendengarkan dan memberiku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Tapi aku takut. Aku takut membuka hatiku lagi. Raka menatapnya dengan penuh pengertian. Maya, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menghargaimu. Jika kamu merasa nyaman dengan aku ingin kita berjalan bersama. Tapi jika belum waktunya, aku akan menunggu. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Maya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ada rasa hangat yang tumbuh dalam hatinya, meskipun ketakutan dan keraguannya masih ada. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tidak bisa terus menyembunyikan perasaannya yang semakin jelas. Mungkin, inilah saatnya untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada sesuatu yang baru. Hari demi hari, kedekatannya dengan Raka semakin erat. Setiap pertemuan dengan Raka membuatnya merasa lebih tenang, lebih diterima, dan lebih dihargai. Maya mulai merasa nyaman dalam kehadiran Raka, merasa seperti dirinya yang sebenarnya, tanpa beban, tanpa keraguan. Raka tidak hanya memberinya perhatian, tetapi juga memberi ruang bagi Maya untuk berkembang, untuk merasa bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Pada suatu sore yang cerah, ketika mereka duduk bersama di bawah pohon besar di dekat ladang, Maya akhirnya mengakui perasaannya. Raka, kata Maya, suaranya terdengar lembut, tetapi penuh keyakinan. Aku merasa nyaman bersamamu. Aku tidak bisa membohongi perasaanku lagi. Aku takut, dan aku ragu, tapi aku sadar aku mulai merasa sesuatu yang lebih. Raka menatapnya dengan tatapan yang penuh harap, meskipun ia sudah bisa merasakan perubahan dalam sikap Maya. Kamu tidak perlu takut, Maya. Aku di sini untukmu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Maya tersenyum tipis, matanya berbinar. Aku tahu. Dan aku merasa beruntung bisa mengenalmu. Raka, aku ingin memberi kita kesempatan. Mungkin kita bisa mulai dari sini. Dengan pengakuan itu, keduanya saling berbagi senyuman. Sebuah senyuman yang penuh dengan harapan baru. Maya merasa lega, karena ia akhirnya bisa menerima perasaan yang selama ini ia hindari. Raka tidak hanya mengerti dirinya, tetapi juga memberi Maya ruang untuk tumbuh tanpa rasa terburu-buru. Setelah Maya menerima perasaan Raka, hubungan mereka mulai berkembang lebih serius. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan kedekatan mereka semakin terlihat oleh orang-orang di sekitar mereka. Meskipun Maya merasa takut akan reaksi orang-orang yang masih mencemooh hubungan mereka, ia mulai merasa yakin bahwa ini adalah keputusan yang benar. Raka bukan hanya sosok yang selalu mendukungnya, tetapi juga memberi Maya rasa aman yang selama ini hilang. Suatu hari, Raka memutuskan untuk berbicara dengan orang tua Maya. Ia merasa bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus mendapatkan restu dari orang tua Maya. Ia ingin menunjukkan keseriusannya dalam hubungan ini dan memastikan bahwa keluarga Maya tahu betapa pentingnya Maya baginya. Raka pergi menemui orang tua Maya pada sore hari setelah bekerja. Dengan sikap penuh hormat dan ketulusan, ia meminta izin untuk berbicara tentang niatnya yang lebih serius terhadap Maya. Pak, Bu, kata Raka, memulai percakapan setelah mereka duduk bersama di ruang tamu rumah Maya. Saya datang ke sini untuk berbicara tentang Maya. Saya sangat menghargai dan mencintainya. Saya ingin memohon izin dan restu dari kalian untuk melanjutkan hubungan ini dengan serius. Saya tahu mungkin ini bukan hal yang mudah, tetapi saya benar-benar ingin membahagiakan Maya. Orang tua Maya terdiam sejenak, memandang Raka dengan serius. Mereka tahu betul tentang masa lalu Maya dan bagaimana hubungan yang penuh gejolak telah membuat putri mereka terluka. Namun, melihat ketulusan dalam mata Raka, mereka merasa bahwa dia benar-benar menghargai Maya dan berjanji untuk menjaganya. Bapak Maya, dengan suara yang penuh kebijaksanaan, akhirnya berbicara. Raka, kami tidak bisa mengabaikan masa lalu Maya, tetapi kami juga melihat perubahan pada dia setelah kamu datang ke dalam hidupnya. Kami menghargai bagaimana kamu memperlakukan Maya dengan baik dan penuh perhatian. Kami memberi restu untuk hubungan ini,
Tapi ingatlah bahwa kamu harus selalu menjaga dan membahagiakan dia. Jika kamu serius, kami akan mendukungmu. Ibu Maya tersenyum dan mengangguk setuju. Kami juga berharap yang terbaik untuk kalian berdua. Maya sudah lama menunggu seseorang yang bisa memberinya kebahagiaan, dan kami berharap kamu bisa menjadi orang itu. Raka merasa lega dan bahagia mendengar restu orang tua Maya. Ia berjanji pada mereka untuk selalu menjaga dan melindungi Maya. Sebelum meninggalkan rumah, ia mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa hormat. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan kalian dan Maya. Orang tua Maya tersenyum, dan mereka menganggap ini sebagai langkah awal yang baik untuk kebahagiaan Maya. Beberapa hari setelah mendapatkan restu orang tua Maya, Raka merasa waktu yang tepat untuk melangkah lebih jauh lagi. Ia ingin membicarakan hubungan mereka dengan keluarganya. Ia mengundang Maya untuk datang ke rumahnya dan berbicara secara serius dengan orang tuanya, karena ia tahu bahwa Maya harus diperlakukan dengan hormat oleh keluarga besarnya. Namun, ia juga sadar bahwa kedatangan Maya ke rumahnya akan membuka kembali perasaan yang rumit, terutama antara Maya dan Rina. Hari yang ditentukan tiba, dan Maya merasa sedikit cemas. Meskipun ia sudah merasa nyaman dengan Raka, ia tidak tahu apa yang akan terjadi ketika ia berhadapan dengan keluarga Raka. Apalagi ketika Rina dan Dito, yang tidak menyetujui hubungan mereka, ada di sana. Namun, Raka meyakinkannya bahwa ia akan ada di sisi Maya, apapun yang terjadi. Maya tiba di rumah Raka pada sore hari. Tamu-tamu sudah berkumpul di ruang tamu, termasuk Rina dan Dito. Mereka duduk di sudut ruangan, terlihat canggung. Rina melirik Maya dengan tatapan yang penuh ketidaksetujuan, sementara Dito tampak tak nyaman berada di sana. Raka memperkenalkan Maya dengan penuh rasa hormat kepada orang tuanya yang sudah menunggu. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Raka meminta perhatian dari semua orang. Saya ingin berbicara dengan kalian semua. Maya dan saya sudah menjalin hubungan yang serius, dan saya ingin kalian tahu bahwa saya benar-benar mencintainya. Saya ingin memulai masa depan bersama Maya, dan karena itu saya meminta restu dari keluarga ini. Orang tua Raka terlihat mendukung keputusan anak mereka, meskipun mereka juga mengetahui bahwa hubungan ini penuh dengan tantangan. Namun, mereka menghargai keberanian Raka dan ketulusannya. Namun, saat Rina mendengar ini, ekspresinya berubah menjadi marah. Ia berdiri dengan cepat, lalu berbicara dengan suara tinggi. Raka, kamu harus sadar. Ini tidak bisa diterima begitu saja. Bagaimana bisa kamu bersama Maya? Dia adalah orang yang pernah dihancurkan oleh Dito dan aku. Kamu ingin memperburuk semuanya? Kamu tahu betul apa yang terjadi di masa lalu. Rina berteriak dengan penuh emosi, melemparkan pandangan tajam kepada Maya. Kamu tidak pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang kamu lakukan pada kami. Kamu tidak bisa begitu saja mengubah segalanya. Maya yang terkejut dan merasa terluka oleh kata-kata Rina mencoba untuk tetap tenang. Tetapi hatinya merasa sakit. Ia sudah berusaha untuk move on, tetapi melihat Rina mengungkit masa lalu itu membuatnya merasa terperangkap. Namun, Raka tidak tinggal diam. Ia berdiri dengan tegas dan menghadapi Rina. Rina, kata Raka dengan suara keras dan penuh ketegasan. Kamu tidak bisa terus menyalahkan Maya untuk semua yang terjadi di masa lalu. Kamu yang merusak persahabatan kalian dan menghancurkan pernikahan Maya. Apa yang terjadi itu bukan kesalahan Maya, tapi kesalahanmu dan Dito. Maya sudah cukup menderita karena itu, dan dia pantas mendapatkan kebahagiaan. Rina terdiam, tidak siap dengan pembelaan yang diberikan Raka. Kak, kamu. Ya, aku tahu kamu merasa terluka, Rina. Tapi tidak adil jika kamu terus-menerus menyalahkan orang lain. Maya bukan musuhmu. Dia juga bukan orang yang harus kamu jadikan sasaran kebencianmu. Aku ingin membahagiakan dia, dan aku berharap kamu bisa menerima itu. Dito yang duduk diam, tampak menundukkan kepala, merasa bersalah dan tidak mampu berkata-kata. Rina hanya diam, wajahnya merah karena marah dan kesal, tetapi tidak bisa melawan perkataan Raka yang sangat tegas. Maya yang terdiam mendengarkan segala perdebatan itu, merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang membela dan melindunginya dengan sepenuh hati. Ia merasa lega, meskipun situasi itu penuh dengan ketegangan.
Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi kini ia merasa lebih kuat karena Raka ada di sisinya. Dengan penuh keberanian, Maya akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku sudah cukup menderita, Rina. Aku hanya ingin hidup damai. Jika kamu tidak bisa menerima aku, itu bukan masalahku lagi. Tapi aku tidak akan mundur dari apa yang sudah aku pilih." Raka tersenyum dan memegang tangan Maya, memberi dukungan penuh padanya. Meskipun situasi di sekitar mereka tegang, keduanya tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk mereka. Setelah melalui banyak rintangan, Maya dan Raka akhirnya menikah. Hari yang mereka tunggu-tunggu tiba, dan desa dipenuhi dengan nuansa sukacita. Tamu-tamu berdatangan, senyum kebahagiaan menghiasi wajah setiap orang yang hadir. Namun, di antara kebahagiaan yang merayakan cinta mereka, ada dua orang yang tampak berbeda, Rina dan Dito. Rina, dengan hatinya yang penuh perasaan kalah, duduk di sudut ruangan. Wajahnya menyiratkan kegetiran yang sulit disembunyikan. Selama acara berlangsung, ia hanya menatap dengan hampa pada Maya dan Raka yang saling memandang dengan penuh kasih sayang. Rina tidak bisa menahan perasaan cemburu dan marah yang bercampur aduk. Mengingat masa lalu yang pahit, saat ia dengan Dito menghancurkan kehidupan Maya, kini melihat kakaknya menikahi mantan istri Dito, terasa seperti sebuah pukulan telak. "Kenapa Raka, kakakku sendiri, harus memilih Maya?" pikir Rina dengan perasaan hancur. Maya yang dulu aku tak bisa mengerti kenapa dia masih bertahan dengan Dito, sekarang dia menikahi Raka, yang lebih baik darinya. Aku kalah. Sementara Dito, yang duduk di sebelah Rina, juga tak bisa menyembunyikan perasaan menyesal dan sakit hati. Ia merasa, meskipun ia mencoba untuk memperbaiki hidupnya dengan Rina, ia tetap harus menerima kenyataan bahwa dirinya telah menghancurkan kehidupan Maya, yang kini hidup bahagia dengan seseorang yang lebih baik. Meskipun Dito masih berharap bisa memperbaiki semuanya, kenyataan bahwa Maya bahagia tanpa dirinya sangat menyakitkan. Di tengah suasana bahagia itu, Maya dan Raka berpose bersama, berdiri di depan altar, dan semua mata tertuju pada pasangan yang tampak begitu serasi. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema, tetapi dalam bayang-bayang mereka, ada dua orang yang tetap merasa terjebak dalam perasaan yang tak mudah diterima. Hari demi hari berlalu, dan Maya mulai menikmati kehidupan baru bersama Raka. Mereka membangun rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Raka selalu ada untuk Maya, mendukung setiap langkah yang diambilnya. Proyek edukasi lingkungan yang Maya jalankan semakin berkembang dengan dukungan dari komunitas. Maya merasa terberkati, merasa bahwa ia akhirnya mendapatkan kehidupan yang layak setelah sekian lama dilanda luka dan kehilangan. Pernikahan mereka menjadi pusat perhatian warga desa. Orang-orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat tentang pasangan ini. Banyak yang berpendapat bahwa pernikahan Maya dengan Raka adalah pilihan yang lebih baik daripada dengan Dito. Mereka berkata, Raka jauh lebih pantas untuk Maya. Dito hanya membawa masalah dan penderitaan, sedangkan Raka menunjukkan betapa besar cinta dan penghargaan yang ia punya untuk Maya. Beberapa warga desa bahkan mengungkapkan bahwa mereka merasa bangga dengan pilihan Raka, karena ia adalah sosok yang lebih layak untuk Maya. Raka yang sukses itu lebih mendukung Maya daripada adiknya sendiri, kata salah satu tetangga dengan penuh keyakinan. Kami semua tahu betapa besar perjuangan Maya, dan Raka adalah pria yang benar-benar mampu membahagiakannya. Maya merasa lega mengetahui bahwa orang-orang mulai menerima dan mendukung hubungan mereka. Ia tahu bahwa banyak yang masih membicarakan hubungan Rina dan Dito, namun itu bukan lagi urusan yang ingin ia pikirkan. Maya berusaha mengabaikan perasaan negatif dari masa lalu dan fokus pada kebahagiaan yang kini ia nikmati dengan Raka. Namun, meskipun hidup Maya berjalan bahagia, sesekali ia masih mendengar bisik-bisik di belakang tentang hubungan Rina dan Dito. Banyak warga desa yang mengingat-ingat perselingkuhan yang terjadi antara Dito dan Rina, yang mengakibatkan kehancuran rumah tangga Maya. Walaupun pernikahannya dengan Raka menjadi topik pembicaraan yang lebih hangat, tak jarang orang masih menyebutkan betapa tragisnya kisah perselingkuhan itu. Maya benar-benar pantas mendapatkan yang terbaik setelah yang dia alami, kata salah satu tetangga yang merasa simpati. Rina dan Dito pasti merasa malu dengan semua yang sudah mereka lakukan. Mereka telah menghancurkan hidup Maya, dan kini Maya bisa menemukan kebahagiaannya yang sejati. Maya mendengarnya dengan hati yang lapang,
Meskipun ia tahu bahwa ada yang masih berbicara tentang masa lalu itu. Namun, kini ia lebih memilih untuk melupakan dan memandang ke depan. Ia tidak ingin terjebak dalam kenangan pahit yang sudah berlalu. Rina dan Dito tetap datang ke beberapa acara desa, tetapi keduanya tidak lagi mendapat perhatian yang sama seperti dulu. Warga desa lebih banyak memuji pasangan baru Maya, yaitu Raka, yang dinilai sebagai pria yang dapat menjaga Maya dengan penuh kasih sayang. Dito, yang merasa penuh penyesalan, berusaha tetap mendukung Rina, meskipun keduanya tidak mampu sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu.